Halo, assalamualaikum. Aku mau sharing sedikit nih, yang mungkin banyak sekali pengalaman ibu-ibu di luar sana yang punya pengalaman yang sama. Jadi nih, jadi ini tentang drama antara ibu dan anak. Semuanya mengalami tentang parenting. Hal ini banyak banget pengalaman yang di luar sana itu sharing yang aku dapetin hasil share. Ada yang sampai pergi ke dokter spesialis, sampai ke subspesialis gizi, sampai drama ibunya stres, nangis, takut nggak bisa ngerawat anak. Ini banyak banget. Dan ini bukan masalah yang bukan familiar, ini udah familiar sekali. Hampir semua ibu mengalami ini. Hampir semua ibu mengalami ini. Jadi apa sih yang harus dilakuin? Banyak sekali yang belum tahu dan banyak sekali yang perlu update ilmu. Update ilmu di sini tuh bukan berarti kita nge-review ke depan atau kita cari pengalaman orang-orang baru atau orang-orang yang dapat ilmu dari kajian dan sebagainya. Kajian di sini maksudnya kayak pelatihan dan sebagainya. Nggak harus dari situ. Kita pun bisa ambil ilmu dari orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kita, ibu kita, nenek kita. Kita bisa ambil pengalaman mereka yang menurut kita baik. Kita saring, terus juga kita bisa kombinasi dengan ilmu-ilmu zaman sekarang yang ada. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kita ambil dari orang tua kita yang baik-baiknya itu. Kayak misalnya anak gak mau makan, kadang kita mengikuti ilmu zaman sekarang yang terupdate itu adalah kita mengajarkan pola lapar kenyang. Ini banyak sekali ya, sudah mulai diterapkan saat bayi itu sudah masuk empasi dan ini udah mulai diajarkan pola lapar kenyang. Tapi saat bayi kita tidak ada masalah sama sekali dengan asupannya. Jadi begini, kalau misalnya terjadi trouble atau masalah seperti bayi kita nggak mau makan, itu kita harus punya trik tersendiri dan terkadang kita harus melupakan sementara atau konsep lapar kenyang itu kita ajarkannya nanti. Gitu. Kadang kita kan sudah mulai mengajarkan, oh dia sudah mulai empati, berarti cara makannya mengikuti kita. Gitu. Tapi kalau yang saya dapatkan, maksudnya ilmu-ilmu sharing-sharing yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman dari luar sana, kebanyakan dari mereka itu saat empati otomatis kan sudah ada pemberian empati. Nah, saat pemberian empati ini kan berarti usia dari si bayi ini bertambah. Otomatis tumbuh kembangnya pun bertambah. Tumbuh kembangnya bertambah, otomatis dia sudah mulai merangkak atau dari awal ya sudah mulai bisa duduk atau merangkak, sudah mulai tumbuh gigi. Nah, di sini terkadang mereka atau bayi-bayi ini ada rasa malas untuk makan karena sudah menemukan aktivitas baru, menemukan hal-hal yang baru. Nah, kalau kita mengikuti konsep lapar kenyang, ada bagusnya untuk mengajarkannya. Ada pula mungkin yang kita rasa kekurangannya. Misalnya kalau bayinya tidak mau makan, kalau soalnya bayinya itu sulit untuk makan, misalnya seharusnya porsinya berapa gram, berapa ratus gram, tapi ternyata kurang dari itu. Tapi kita cuma kasih makan dalam sehari adalah 3 kali, mengikuti pola makan kita, pagi, siang, dan malam, atau sore. Itu bisa membuat bobot dari si bayi ini turun gitu. Kalau mengikuti konsep zaman dulu, gitu, konsep yang saya dapatkan mungkin dari ibu saya, ini juga ada baiknya, gitu. Karena ini untuk mengatasi untuk bayi-bayi yang trouble atau kesulitan untuk makan, sulit untuk makan. Jadi misalnya konsep lapar kenyang kita ajarkan coba dia untuk mengenal pola makan kita terbiasa dengan 3 kali ya. Tapi kalau dia ternyata dalam sekali makan tidak memenuhi, gizinya tidak memenuhi, asupannya tidak memenuhi, kita bisa buat per 2 jam atau per 1 jam. Kalau misalnya dia hanya dapat 2-3 sendok dalam sekali makan, kita harus kasih lagi gitu. Ini telatenan kita gitu. Jadi kalau misalnya kasih cemilan kayak biskuit juga tidak bisa masuk, boleh dicoba lagi dengan makan gitu. Pokoknya jangan sampai ada waktu kosong dia tidak nyemil sama sekali atau tidak makan sama sekali, karena kita jangan sampai bobotnya menjadi turun gitu. Ini trouble-nya banyak yang di sini, banyak yang lupa, nggak hanya orang awam, tapi kita sendiri, saya sendiri mungkin, atau teman sejawat saya sendiri, bisa dari bidan, perawat, bahkan dokter, punya masalah dan trouble yang sama. Jadi kalau misalnya kadang kita kalau sudah menghadapi anak kita sendiri atau anak kecil, itu kita suka ngeblank karena kita ngerasa aduh ini salah saya, ini salah gue nggak bisa nih, gue nggak bisa gitu. Itu sudah afirmasi untuk diri kita. Jadi kalau misalnya kita saat menghadapi anak, coba kita healing dulu,
healing dulu perasaan kita sembuhkan dulu kalimat negatifnya, menjudge diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Ini kita hilangkan dulu. Kita munculin energi positif dulu di kita, baru kita tularkan ke anak gitu. Energi positifnya kita harus bagus dulu nih sebelum megang anak. Jangan sampai kalimat negatif keluar saat kita berhadapan dengan anak. Jangan sampai juga terekam di memorinya anak dan terbawa nanti saat sampai dewasa gitu. Jadi memang menghadapi anak susah-susah gampang. Ini pelajaran yang saya dapat dari orang tua saya. Jadi saat anak tidak mau makan, kita lupakan dulu ilmu konsep lapar dan kenyang atau mengikuti pola kita makan, kita lupakan dulu dan kita coba kejar berat badannya terlebih dahulu. Terus untuk empasi, kayak empasi masih ada pemberian ASI di sini. Sudah boleh loh dikenalkan dengan susu formula, tapi ada baiknya memang harusnya tetap ASI. Cuman kalau bobot tubuhnya ternyata makin turun, berarti ada masalah. Masalahnya bisa dikurang asupan. Kalau makan yang tidak kekejar, dari makannya tidak kekejar, boleh ditambah susu formula. Ini juga sudah banyak yang direkomendasikan oleh dokter-dokter spesialis anak. Kalau misalnya trouble dengan asupan makannya, boleh ditambah dengan susu formula, tapi tidak menghilangkan ASI gitu. Dan kalau misalnya mau coba tetap di ASI, mau coba tetap di ASI tanpa tambahan susu formula, boleh silahkan. Kalau misalnya bayi hanya nyusunya sebentar-sebentar, hanya sebentar-sebentar itu dalam artinya misalnya seharusnya misalnya bayi itu nyusu atau netek pada mama atau pampingan itu selama 30 menit misalnya. Ternyata dia cuma dapat 10 menit. Nah, dalam 10 menit itu dia hanya dapat formilknya atau ASI awal. ASI awal ini biasanya kandungannya hanya vitamin dan mineral. Nah, yang high milknya itu biasanya baby nggak dapat. Seharusnya dapat dalam jangka waktu 30 menit itu, tapi ternyata bayi cuma dapat 10 menit menyusunya. Nah, itu bisa dipumping. Kalau misalnya 30 menit berarti dipumping 15 menit untuk formilk, dipisah, ditaruh di plastik khusus ASI, penyimpanan ASI, pumpingan ASI, dan 15 menit terakhir dipisah, ditulis high milk gitu. Jadi ASI akhir yang kandungannya ada lemak dan proteinnya gitu. Jadi bisa dipisah dan silakan diberikan ke bayi, tetap diberikan gitu. Jadi kalau misalnya bayi dapat cuma 10 menit nyusu, silakan sisanya boleh dipumping. Berarti sisanya itu adalah high milknya, boleh ditulis. Tapi kalau untuk payudara yang satunya belum dikeluarkan, boleh dipumping secara terpisah antara form milk dan high milknya gitu. Ini trik ya, trik kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya mama mau dijadiin satu juga it's okay. Tapi karena kita lihat pola adiknya ternyata cuman bisa dapat 10 menit, ya kita harus pinter-pinter kita pisah kalau bisa formilk sama high milknya. Saat dia sudah dapat formilknya di 10 menit pertama, dan sisanya yang high milknya sudah kita perah, kita berikan gitu. Kalau misalnya dalam satu payudara itu dia nggak mau netek sama sekali, boleh kita pumping tapi dengan waktu kita pisah gitu. Dalam biasanya yang saya jelaskan tadi ya, dalam misalnya kalau cuma 20 menit atau 25 menit, boleh 10 menit awal dipumping, berarti itu form milk. Tulis form milk, simpan di freezer. Lalu pumping lagi 15 menit terakhir, itu yang high milknya. Nah, itu dipumping, taruh juga di freezer dengan ditulisnya sebelumnya gitu. Nanti kita berikan gitu. Kalau mengajar bobot bayi gitu. Jadi nanti kalau misalnya ternyata pas sulit makan itu turun Mbak Bidan, dan dapatnya cuma ASI neteknya cuma 10 menit. Oke, berarti sekarang kita pisah antara formilk dan high milk. Sekarang kejar dulu berat badannya, berarti kita kasih high milk. Untuk mineral dan vitaminnya itu kita bisa campur dengan empasinya. Berarti yang kita kejar sekarang adalah untuk lemak dan proteinnya itu gitu. Terus trik-triknya gimana? Emang harus pintar-pintar kita cari resep untuk empasinya. Biasanya lemak-lemak yang paling bagus kan biasanya dokter menyarankan ayo kita kejar berat badannya, jangan lupa kasih daging, ayam ya kan. Terus kaldu-kalduan. Biasanya kalau dulu saya waktu kecil saya nggak mau makan, ibu saya pintar banget. Jadi beliau itu karena daging, terus daging-dagingan gitu kan. Iya, dia ada mengandung lemak dan protein. Tapi biasanya untuk ngejar bobot badan, ibu-ibu zaman terutama ibu saya itu menggunakan ceker ayam. Nah, ceker ayam itu kaldunya dipakai. Jadi dari ceker ayam, jadi dari kaki ayam direbus, itu direbus. Kalau misalnya cekernya mau diberikan, tapi dilunakin dulu. Apa di presto mungkinkah? Gitu, mungkin di presto dan apa di blender dan sebagainya. Tapi yang terutama waktu saya masih kecil itu, ibu saya memberikan saya nggak mau makan waktu itu ceker ayam, kaldu dari ceker ayam. Jadi itu kan lemaknya banyak. Jadi untuk mengejar bobot badan saya pada saat itu gitu. Jadi ini
ini hasil sharingan banyak orang ya. Jadi saya itu nge-share seperti ini karena saya dapat ilmu dari banyak orang. Bukan saya yang membagi ilmu ya, tapi saya yang dapat ilmu dari banyak orang. Hasil sharing dari ibu-ibu di luar sana yang punya trouble dengan parenting dengan anaknya gitu. Lalu kita juga bisa pakai hipnosis. Hipnosis tuh bagus banget gitu ya. Kalau si babynya sudah ya kalau dia sudah bisa kita panggil namanya, dia sudah menengok, sudah merespon, otomatis dia sudah mulai paham bahasa ibu. Kalau sudah mulai paham bahasa ibu, gunakanlah kalimat-kalimat positif. Kalau misalnya kita ngomong sama anak, aduh Dek, kenapa kamu nggak mau makan? Coba dihilangkan kalimat nggak mau makan. Kita ganti, Dek, makanannya enak ya. Oh, kamu mau nanti lagi ya? Oh ya sudah, kalau mau nanti lagi, nanti 1 jam kita makan lagi ya. Itu untuk mengganti kalimat, Dek, kenapa kamu nggak mau makan sih? Gitu. Itu untuk mengganti kalimat itu. Kalimat negatifnya harus diganti. Terus kita sudah bisa mulai kasih sugesti dan afirmasi saat dia mau tidur, saat sebelum mau tidur dengan kalimat-kalimat positif gitu. Dan itu harus diulang terus gitu. Jadi ya bisa dibilang hipnoparentingnya kita kalimatnya sebagai seorang orang tua, mau ayah mau ibu, coba kalimatnya kita ganti sebagai dengan kalimat positif gitu. Memang jujur itu susah karena kita sudah terbiasa dari kecil, sudah mulai menggunakan kalimat negatif dari kecil gitu. Untuk merubahnya memang harus pelan-pelan, tidak bisa langsung ngomong menggunakan kalimat positif gitu. Jujur saya sebagai seorang terapis atau bisa bilang praktisi hipnoterapi dan hipnobirthing sekalipun, itu menggunakan kalimat positif itu perlu latihan berkali-kali dan nggak bisa sekali gitu. Jadi kita belajar banyak ya, kita belajar bareng, sharing bareng gitu. Jadi untuk masalah ibu dan anak, semua orang mengalami. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Karena kalau kitanya sudah hopeless atau sudah negative thinking atau sudah menyerah, anak kita merasakan itu gitu. Jadi kita ubah dulu, healing dulu perasaan kita, healing dulu. Kalau misalnya punya masalah dengan pasangan, coba diselesaikan dulu, healing dulu. Jangan sampai energi negatifnya itu nular ke anak gitu. Kalau ditanya, Mbak Bidan pasiennya dari umum semua ya? Enggak, jujur enggak semua dari umum. Sharing yang aku dapat itu bisa dibilang 40% dari medis. Ada yang dokter, ada yang sesama sejawat bidan, ada yang perawat, ada. Jadi nggak usah merasa berkecil hati karena semua ibu mengalami itu semua. Jadi semangat dan jangan kasih kendor. Istilahnya kita harus telaten, pantang menyerah gitu. Oke, dan ini sharingnya banyak banget soalnya sampai ada yang mendatangi dokter spesialis. Ini kalau misalnya sudah kita lihat dari tumbuh kembang anak sudah mulai bermasalah, wajib banget ya cari dokter spesialis yang nyaman. Karena belum tentu dokter sepintar apapun, perawat sepintar apapun, bidan sepintar apapun, kalau komunikasinya kurang baik kepada semua orang, komunikasi kurang baik, biasanya kita kurang percaya, kurang yakin. Dan ini bisa menyebabkan kitanya semakin negative thinking ke diri kita. Jadi cari yang nyaman untuk diri kita gitu ya. Oke, dan bisa sharingnya tuh bisa enak gitu. Wajib ya ketemu dokter spesialis anak kalau misalnya tumbuh kembang anak kita bermasalah. Ini sudah boleh dan wajib ketemu sama konsultasi dengan dokter spesialis anak. Itu Mbak. Terus ada yang tanya juga nih, kalau datang ke terapis kayak bidan Syara gimana? Boleh datang ke terapis, tapi ini hanya bisa dibilang sebagai bantuan kecil. Tetap harus mengunjungi dokter spesialis anak gitu. Kayak misalnya Mbak mau pijat nafsu makan gitu, itu boleh Mbak datang. Kalau misalnya anak tergantung, boleh banget karena kita mengusahakan semua untuk anak. Yang penting aman untuk anak, jadi nggak jadi masalah, boleh aja semua kita usahakan untuk anak gitu. Yang penting kita sudah tahu track recordnya kayak gimana gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau ke terapis seperti saya dan teman-teman sejawat saya, boleh banget, tapi tetap dibantu dengan konsultasi dengan spesialis anaknya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.